Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, praktikan laboratorium sistem informasi manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai HTML dan CSS. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus dengan NPM 21032 010085. Dan saya Galata Maulana, NPM 21030220187. Yang pertama ada landasan teori. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar yang dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi fondasi dasar untuk pembuatan halaman website. Beberapa elemen HTML adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu opening tag, yang kedua adalah content, yang ketiga ada closing tag, dan atribut dan value. Untuk fungsi HTML yang pertama adalah membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Yang ketiga, menandai teks pada suatu halaman website. Yang keempat, menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu menandai elemen dan membuat online form. Selanjutnya yaitu pengertian CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, dan sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah web. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Adapun fungsi CSS yaitu mengubah font, ukuran font, warna dan format font, lalu mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen. Selain itu, CSS juga dapat mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh CSS. Selanjutnya yaitu CSS Framework. CSS Framework adalah sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai, sehingga kita tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. Adapun studi kasus yang kami bahas, yaitu PT Sport Mobile adalah perusahaan yang berfokus pada penjualan sepeda motor. Perusahaan ingin meningkatkan pelayanannya dengan membuat sebuah website. Website tersebut dibuat menggunakan HTML yang kemudian dihias menggunakan CSS agar tampilan pada website lebih menarik. Dengan dihiasnya sistem informasi tersebut, sistem penjualan PT Sport Mobile diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga informasi mudah diterima oleh customer. Dengan demikian, kepuasan customer akan tercapai yang berakibat pada meningkatnya penjualan sepeda motor di PT Sport Mobile. Untuk pemaparan mengenai running program akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya akan saya lakukan untuk pengkodingan dengan menggunakan software Visual Studio Code. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuat file baru. Di sini klik file, lalu open new text file di sini. Nah, selanjutnya kita lakukan save untuk folder ini, file ini. Nah, untuk pertama kita buat terlebih dahulu folder dengan nama misalkan kelompok kami yaitu kelompok 16. Nah, kemudian untuk file name-nya kita beri nama judul perusahaan Sport Mobile. Lalu kita beri .html. HTML. Lalu kita save. Nah, setelah di-save, foldernya akan tersimpan di kelompok 16 dan dalam bentuk format HTML. Ini kita bisa buka. Nah, di sini masih kosong. Nah, untuk yang pertama, kita perlu melakukan eh, input bahasa. Di sini kita menggunakan input bahasa HTML. Kita klik saja tanda seru, lalu kita enter. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini. Kita bisa melakukan pengodingan dengan bahasa HTML.
Nah, yang pertama untuk dokumen ini kita ubah dengan nama perusahaan, yaitu Sport Mobile. Nah, lalu kita bisa melakukan pengisian pada body di sini. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah membuat judul dengan nama perusahaan Sport Mobile. Nah, ini akan saya lakukan ubah untuk stylenya, text line. Ini akan saya ubah ke center. Kalau kita save, lalu kita bisa cek pada hasilnya. Di sini akan muncul teksnya. Selanjutnya akan saya berikan untuk H2 di sini sama. Nah, untuk stylenya juga saya ingin di tengah. Style, text, align, enter. Lalu di sini kita akan isikan welcome. Save, lalu kita cek. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian akan saya berikan ruang kosong, spasi, agar untuk teks berikutnya. Nah, selanjutnya akan kita buat untuk list katalognya. Ketiga, judulnya adalah Best Deal is Want. Nah, selanjutnya akan kita buat list. Yang pertama kita klik OL. Nah, enter. Nah, di sini kita buat list produk. Untuk yang pertama, produk saya adalah Bandro Light 350 cc 2023. Nah, kita cek. Nah, akan muncul seperti ini. Best Deal this month. Kemudian untuk katalog produk pertama yaitu Bandro Light. Oke, selanjutnya saya ingin memasukkan gambar di sini. Kita bisa ketikkan untuk image source. Lalu kita sama dengan ketik. Nah, di sini kita bisa masukkan link untuk gambar. Di caranya adalah kita klik foldernya terlebih dahulu. Nah, ini gambar yang ingin saya masukkan. Nah, ini adalah kita drag di sini lalu muncul. Selanjutnya kita bisa masukkan pada sini. Lalu kita cek. Nah, ini karena gambarnya terlalu besar, saya ingin atur agar ukurannya sesuai dengan yang saya mau. Jadi untuk ukurannya kita bisa masukkan untuk panjang dan lebarnya setelah tanda petik width lebar. Saya ingin selebar 320. Kemudian untuk height atau tingginya saya ingin 212. Nah, setelah itu kita cek. Nah, di sini sudah sesuai dengan ukuran yang saya mau. Nah, kemudian saya ingin menambahkan untuk deskripsi pada gambar ini. Yang pertama adalah saya ingin menambahkan untuk harganya terlebih dahulu H4, ukurannya sebesar H4, lalu harganya adalah 15.990.000. Nah, kemudian saya ingin menambahkan untuk penjelasan secara singkat. Caranya adalah ketik P untuk menambahkan paragraf. Di sini saya sudah menyiapkan paragrafnya. Akan saya copykan di tengah-tengah sini. Nah, ini sudah saya masukkan. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul seperti ini. Dan untuk teks yang nama produknya ini saya buat untuk bold dengan cara masukkan B di sini. Nah, di sini akan berubah menjadi bold. Seperti pada
ini. Nah, jadi dia akan bold untuk setiap nama produk. Selanjutnya akan saya buat untuk detail spesifikasi. Caranya sama seperti sebelumnya. Jadi P, menambahkan paragraf, lalu spesifikasi. Spesifikasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan saya buat untuk spesifikasi secara detail mengenai produk ini, karena saya ingin paragraf baru, baris baru, jadi saya akan tambahkan BR. Nah, di sini saya masukkan sesuai dengan yang saya siapkan. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan hasilnya adalah, nah, muncul untuk spesifikasi untuk produk ini. Kemudian akan saya lanjutkan untuk membuat 4 produk lagi selain ini dengan cara yang sama persis. Setelah semua produk sudah saya masukkan, di sini ada 5 produk. Nah, bisa kita cek untuk hasilnya seperti ini. Jadi ada 5 produk, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian akan saya lanjutkan untuk membuat informasi mengenai perusahaan kami, yaitu pertama saya buat garis baru, lalu untuk tulisannya itu angka 4. Di sini saya masukkan about sport mobile. Nah, di sini stylenya saya ubah agar ke tengah. Style text line ini style text align center, sehingga muncul tulisan untuk seperti ini. Nah, selanjutnya saya masukkan gambar, yaitu gambar untuk perusahaan kami. Caranya sama seperti tadi. Ini adalah logonya. Jadi kita drag di sini, muncul link. Lalu kita bisa masukkan, klik image tadi, lalu kita pastekan. Lalu kita atur ukurannya. Di sini saya ingin ukurannya berukuran untuk width-nya sebesar 200 dan untuk height-nya juga 200. Lalu kita tutup. Nah, di sini saya ingin gambarnya berada di tengah. Jadi saya tambahkan untuk center seperti ini. Ini saya pindah di akhir. Caranya sehingga muncul gambar di tengah seperti ini. Oke, selanjutnya saya tambahkan untuk paragraf berupa informasi mengenai perusahaan ini, deskripsi secara singkat. Jadi caranya sama seperti tadi, paragraf. Lalu saya masukkan teks yang sudah saya siapkan. Nah, sehingga setelah dimasukkan hasilnya seperti ini. Nah, ini saya ingin untuk teksnya berada di tengah, sehingga ini style text align center. Oke, selanjutnya, nah, jadi seperti ini. Kemudian saya juga akan memasukkan informasi mengenai kami di sini. Caranya sama persis seperti tadi. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk melakukan desain pada website yang telah kita buat sebelumnya. Nah,
Jadi kita akan melakukan desain dengan menggunakan CSS. Nah, di sini kami akan menggunakan CSS dengan nama Tailwind. Nah, perlu kita masukkan dulu untuk input Tailwind-nya. Caranya adalah kita klik ini, tambahkan, lalu kita klik Tailwind.config. Yes. Nah, baik selanjutnya setelah kita input untuk Tailwind-nya, di sini kita perlu melakukan memasukkan script untuk bisa menggunakan Tailwind. Di sini sudah saya siapkan. Nah, kita masukkan di atasnya title, kita save. Nah, di sini hasilnya adalah website yang telah kita buat sebelumnya akan menjadi polos lagi. Nah, jadi akan perlu untuk dirombak ulang. Nah, langkah pertama yang perlu saya lakukan adalah saya ingin menambahkan background pada website saya. Jadi di sini saya pada body ini saya tambahkan style. Nah, background image. Kemudian saya menambahkan URL. Nah, linknya kita pastikan di sini. Jadi untuk backgroundnya saya menggunakan background ini. Jadi kita ambil terlebih dahulu linknya. Lalu kita pastekan di sini. Nah, jadi untuk backgroundnya menjadi seperti ini. Nah, namun di sini masih terlihat terpotong. Jadi kita perlu ubah untuk formatnya menjadi seperti ini. Kita tambahkan pada belakang di sini. Kita tambahkan background size. Background size ini. Lalu kita klik cover. Kita save. Nah, jadi untuk backgroundnya menjadi satu seperti ini. Jadi tidak terpotong, tidak tergrid. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, pada gambar ini bisa terlihat bahwa teksnya ini kurang jelas. Jadi perlu saya tambahkan untuk background tambahan di atas background yang telah kita tambahkan tadi. Nah, di sini kita masukkan untuk backgroundnya. Saya perlu tambahkan untuk background warna putih. Jadi kita masukkan di terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke paling bawah sehingga semua objek bisa masuk kepada backgroundnya. Lalu untuk ini kita masukkan kelas untuk memanggil CSS Taiwan. Lalu kita masukkan BG warna netral dan 100. Nah, kita bisa lihat warnanya untuk backgroundnya sudah terpasang. Namun backgroundnya ini masih penuh sehingga background yang tadi kita masukkan tidak terlihat. Jadi saya ingin mengatur untuk jaraknya dari belakang agar tidak menutupi seluruh background yang telah kita masukkan tadi. Jadi akan saya masukkan untuk margin X sejauh 6 dan MY juga sejauh 6. Lalu kita cek. Nah, bisa kita lihat jaraknya sudah terlihat. Nah, karena ini terlalu kaku, akan saya buat lebih melengkung di sini. Saya masukkan untuk di sini rounded berukuran 3XL. Nah, di sini sudah melengkung. Nah, karena ini terlalu memepet semua ini teksnya, jadi perlu saya tambahkan untuk padding dengan cara memasukkan PX sejauh 6 dan PY juga sejauh 6. Kita bisa cek. Nah, sudah ada jarak. Oke, selanjutnya saya ingin menambahkan untuk background pada penulisan ini judul akan saya ubah. Jadi saya tambahkan di sini di Sport Mobile ini saya hapus untuk stylenya. Dan saya ganti menjadi kelas. Lalu
Backgroundnya saya ingin berwarna cyan atau cyan 900. Bisa kita lihat untuk outputnya. Nah, seperti ini. Namun untuk tulisannya karena berwarna hitam, saya ingin ubah menjadi warna putih. Nah, di sini kita tambahkan di sini juga untuk teksnya kita ubah menjadi teks white. Kita cek, nah sudah berwarna putih. Nah, selanjutnya akan saya lakukan desain sesuai dengan rencana saya. Cut. Oke, baik. Selanjutnya, di sini sudah saya masukkan semua editan untuk melakukan desain dengan CSS pada website kami. Nah, di sini untuk bisa akan saya jelaskan untuk masing-masing fungsinya. Nah, jadi untuk outputnya menjadi seperti ini. Nah, yang pertama adalah untuk ini, background pada sport mobile, ini saya sesuaikan untuk warnanya menjadi warna putih. Kemudian ketebalannya adalah font black. Lalu saya ubah menjadi center. Dan ukurannya saya ubah menjadi 6XL sehingga tampak lebih besar. Lalu untuk fontnya saya ubah menjadi mono. Lalu saya berikan margin. Lalu kita ubah trackingnya. Tracking untuk jarak setiap fontnya adalah menjadi ke widest. Lalu saya tambahkan underline. Dan saya berikan jarak underline offset sejauh 10 pix. Nah, itu untuk judulnya. Lalu untuk welcome, saya lakukan hal yang sedikit serupa untuk teksnya sejauh 4XL dan sebagainya seperti ini. Nah, kemudian untuk pastel Lisman, saya lakukan hal yang mirip juga untuk backgroundnya sama. Nah, saya buat font sedikit miring. Untuk fontnya di sini saya menggunakan font sans dan center. Nah, untuk judulnya, sebelumnya pada HTML menggunakan angka. Nah, di sini saya ingin menggunakan titik. Jadi, di sini caranya sama, list. Kemudian untuk formatnya, saya ubah warna pada setiap teks ini, merah, biru. Itu caranya adalah dengan menambahkan kelas, seperti sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat pada bundle page ini, untuk penamaan bundle page, saya tambahkan kelas warna cyan 900. Dan cara yang sama juga saya lakukan pada harga produk ini. Bisa dilihat pada ini, kelas. Nah, warna red 600. 15.900 hasilnya adalah seperti ini. Kemudian pada spesifikasi produk, di sini saya buat lebih rapi dengan menggunakan tabel. Dan penulisan tabel adalah seperti ini. Jadi tabel, nah untuk setiap baris dan kolom saya inputkan seperti ini. Sehingga hasilnya adalah rapi seperti ini. Kemudian hal yang sama saya lakukan pada semua produk. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya memberikan jarak yang cukup panjang dengan menginputkan seperti ini pada. Nah, jadi ini MT margin top pada about ini. Jadi saya tambahkan jarak sejauh 80 sehingga memberikan jarak yang cukup panjang untuk memberikan space antara spesifikasi produk, katalog produk dengan informasi tambahan di bawah. Nah, untuk yang di bawah ini saya lakukan yang sama dengan menambahkan background. Di sini warnanya juga sama, caranya kurang lebih sama, namun untuk crown-nya saya buat di bawah. Kemudian caranya untuk ini, saya lakukan hal yang serupa. Untuk teksnya saya buat menjadi warna putih. Dan untuk beberapa judul saya buat menjadi bold. Untuk foto di sini saya lakukan sedikit jarak dibandingkan tadi
Sehingga di sini caranya adalah dengan memberikan grid, lalu flex, dan grid ini untuk membuat gambar ini menjadi bersebelahan menjadi dua. Lalu saya berikan jarak seperti ini sejauh 6. Lalu kemudian untuk fontnya saya buat sedikit tebal. Di sini saya buat menjadi semi bold. Dan cara yang sama saya lakukan hampir di semua website ini. Sehingga outputnya akan menjadi seperti ini. Baik, itu saja untuk penjelasan mengenai bagaimana kami melakukan desain dan pembuatan website ini yang berjudul Sport Mobile dengan menggunakan HTML dan desain dengan CSS Style1. Apabila kami memiliki kekurangan atau kesalahan pada perkataan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.